Apakah kamu pernah merasa gagal dalam menjaga konsistensi dan akhirnya menyerah pada impianmu? Apakah kamu mencari cara untuk bangkit dari rasa frustrasi itu dan menemukan strategi yang benar-benar efektif? Jika jawabannya adalah ya, maka kamu berada di tempat yang tepat. Selamat datang di Audiobook Nova, sebuah ruang inspirasi yang dirancang untuk membantu kamu tumbuh berkembang dan mencapai potensi terbaikmu. Di sini kami akan membahas topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti bagaimana menghadapi ketidakkonsistenan dengan bijak dan menemukan trik jitu untuk tetap maju. Dengarkan sampai akhir karena di dalam episode ini kamu akan menemukan wawasan baru yang tidak hanya memotivasi tetapi juga memberikan langkah-langkah praktis untuk diterapkan dalam hidupmu. Kami percaya bahwa setiap orang memiliki kemampuan luar biasa untuk berubah asalkan mereka memiliki panduan yang tepat. Jadi siapkan dirimu untuk menyelami pembahasan mendalam tentang gagal konsisten itu wajar, yang penting kamu tahu trik ini. Biarkan Audiobook Nova menjadi teman perjalananmu menuju versi diri yang lebih tangguh dan sukses. Mari kita mulai bersama-sama. Bagian pertama, pengantar tentang ketidakkonsistenan. Setiap orang pernah merasakan kegagalan dalam menjaga konsistensi dan hal ini adalah bagian dari proses pertumbuhan yang tidak bisa dihindari. Kita seringkali mendengar cerita tentang orang-orang sukses yang tampaknya selalu konsisten dalam segala hal. Namun jarang sekali kita diberitahu tentang perjuangan mereka saat menghadapi ketidakkonsistenan. Faktanya setiap manusia memiliki momen ketika semangat mulai pudar atau motivasi terasa hilang sama sekali. Ini adalah bagian alami dari perjalanan menuju pencapaian besar. Ketika kamu gagal untuk konsisten, jangan biarkan rasa bersalah menghantui pikiranmu karena itu hanya akan membuatmu semakin tertekan. Sebaliknya, cobalah untuk memahami bahwa ketidakkonsistenan bukanlah akhir dari segalanya melainkan kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang dirimu sendiri. Setiap kegagalan adalah refleksi dari pola pikir atau pendekatan yang mungkin perlu disesuaikan agar lebih sesuai dengan kebutuhanmu. Dengan cara ini, kamu dapat mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Ingatlah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar sempurna dalam menjaga konsistensi. Bahkan orang-orang paling sukses sekalipun pernah mengalami masa-masa sulit ketika mereka merasa lelah atau kehilangan arah. Yang membedakan mereka adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh. Mereka tidak menyerah hanya karena satu atau dua kegagalan, melainkan terus mencari cara untuk melanjutkan perjalanan mereka. Jika kamu merasa gagal dalam menjaga konsistensi, maka ingatlah bahwa ini adalah bagian dari proses yang harus dilalui. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap individu memiliki ritme dan cara tersendiri dalam mencapai tujuan. Fokuslah pada langkah-langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini untuk memperbaiki situasi. Setiap usaha kecil yang kamu lakukan akan membawa dampak besar dalam jangka panjang. Ketidakkonsistenan seringkali dianggap sebagai kelemahan, padahal sebenarnya itu adalah ujian yang membantu kita untuk berkembang. Saat kita menghadapi tantangan ini, kita dipaksa untuk berpikir lebih kritis tentang apa yang benar-benar penting bagi kita. Kita juga belajar untuk lebih sabar terhadap diri sendiri dan memahami bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam. Semua ini adalah bagian dari proses yang membentuk karakter kita. Saat kamu merasa gagal untuk konsisten, cobalah untuk tidak terlalu keras pada dirimu sendiri. Berikan ruang untuk bernapas dan menyadari bahwa ini adalah bagian normal dari hidup. Tidak ada yang salah dengan merasa lelah atau kehilangan motivasi, yang penting adalah bagaimana kamu memilih untuk bangkit kembali. Dengan memberikan dirimu waktu dan ruang, kamu akan menemukan energi baru untuk melanjutkan perjalananmu. Ketidakkonsistenan juga bisa menjadi tanda bahwa kamu sedang berada di titik jenuh atau butuh istirahat. Tubuh dan pikiran kita memiliki batas masing-masing dan terkadang kita perlu mendengarkan sinyal-sinyal tersebut. Jika kamu merasa lelah, cobalah untuk beristirahat sejenak dan kembali dengan semangat baru. Istirahat bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari strategi untuk tetap produktif dalam jangka panjang.
Ingatlah bahwa konsistensi bukanlah tentang melakukan segala sesuatunya dengan sempurna, melainkan tentang terus maju meskipun ada hambatan. Kamu tidak perlu selalu berhasil dalam setiap langkah yang kamu ambil. Yang penting adalah kamu terus mencoba dan tidak menyerah begitu saja. Dengan pola pikir seperti ini, kamu akan merasa lebih ringan dalam menghadapi tantangan. Ketidakkonsistenan adalah bagian dari perjalanan yang membantu kita untuk menjadi lebih tangguh dan bijaksana. Saat kita belajar untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari proses, kita juga belajar untuk lebih mencintai diri sendiri. Ini adalah langkah penting menuju pencapaian tujuan yang lebih besar dan lebih bermakna. Jadi jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan adalah kesempatan untuk tumbuh. Terakhir, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam menghadapi ketidakkonsistenan. Semua orang pernah mengalami hal yang sama pada titik tertentu dalam hidup mereka. Yang membedakan adalah bagaimana mereka memilih untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan mereka. Jadi jangan biarkan ketidakkonsistenan menghentikanmu. Tetaplah fokus pada tujuanmu dan percayalah bahwa kamu mampu mencapainya selama kamu terus berusaha. Bagian kedua, mengapa kita gagal konsisten. Ada banyak alasan mengapa kita sulit menjaga konsistensi, dan salah satu penyebab utamanya adalah ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Ketika kita menetapkan target yang tidak realistis, otak kita cenderung memberikan sinyal stres yang pada akhirnya membuat kita menyerah. Ekspektasi yang tidak sesuai dengan kemampuan kita seringkali menjadi beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Oleh karena itu penting untuk menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai secara bertahap. Selain itu, kurangnya motivasi internal juga sering menjadi penghalang dalam menjaga konsistensi. Jika kamu tidak benar-benar merasa terhubung dengan tujuanmu, maka energi untuk bertahan pun akan mudah hilang. Motivasi eksternal seperti tekanan dari orang lain atau keinginan untuk mendapatkan pengakuan seringkali tidak cukup kuat untuk menjaga semangat dalam jangka panjang. Yang dibutuhkan adalah motivasi yang datang dari dalam diri sendiri. Faktor lain yang menyebabkan kegagalan konsistensi adalah kurangnya perencanaan yang matang. Banyak orang memiliki impian besar namun tidak memiliki rencana konkret untuk mencapainya. Tanpa rencana yang jelas, kita cenderung merasa bingung atau kehilangan arah ketika menghadapi tantangan. Oleh karena itu penting untuk membuat rencana yang terstruktur dan fleksibel agar kita dapat menghadapi perubahan tanpa kehilangan fokus. Kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar juga dapat menjadi penyebab utama ketidakkonsistenan. Jika orang-orang di sekitarmu tidak mendukung tujuanmu atau bahkan meremehkan usahamu, maka kamu akan lebih mudah merasa lelah dan menyerah. Lingkungan yang positif dan mendukung sangat penting untuk menjaga motivasi dan semangat dalam jangka panjang. Cari orang-orang yang memahami visimu dan bersedia mendukungmu dalam perjalanan ini. Stres dan kelelahan juga seringkali menjadi faktor yang menghambat konsistensi. Ketika tubuh dan pikiran kita terlalu lelah, kita cenderung kehilangan energi untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya kita anggap penting. Oleh karena itu penting untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan istirahat. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam rutinitas yang terlalu padat tanpa memberikan waktu untuk pemulihan. Ketidaktahuan tentang cara mengatasi hambatan juga sering menjadi penyebab kegagalan konsistensi. Banyak orang tidak tahu bagaimana cara menghadapi tantangan atau kegagalan sehingga mereka langsung menyerah begitu saja. Padahal setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan mempelajari cara mengatasi hambatan, kamu akan lebih siap untuk menghadapi segala rintangan yang muncul di masa depan. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya adaptasi juga dapat menjadi penyebab ketidakkonsistenan. Dunia terus berubah dan kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Jika kita terlalu teguh pada satu cara atau pendekatan tanpa mau menyesuaikan diri, maka kita akan kesulitan untuk tetap konsisten. Fleksibilitas adalah kunci untuk bertahan dalam jangka panjang. Kegagalan dalam menjaga konsistensi juga seringkali disebabkan oleh kurangnya penghargaan terhadap kemajuan kecil. Banyak orang terlalu fokus pada hasil akhir sehingga mereka melupakan pentingnya merayakan setiap langkah kecil yang telah mereka capai.
Padahal setiap kemajuan kecil adalah bukti bahwa kamu sedang bergerak maju. Dengan menghargai kemajuanmu, kamu akan merasa lebih termotivasi untuk terus melanjutkan perjalanan. Terkadang kita juga gagal konsisten karena terlalu banyak distraksi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi media sosial dan hiburan lainnya seringkali mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama. Untuk menjaga konsistensi penting untuk mengelola distraksi ini dengan bijak. Tetapkan batasan yang jelas dan prioritaskan waktu untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi pencapaianmu. Terakhir, ingatlah bahwa kegagalan konsistensi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk memahami diri sendiri lebih baik dan menemukan cara baru untuk mencapai tujuanmu. Jangan takut untuk gagal karena setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan yang lebih besar. Yang penting adalah kamu terus berusaha dan tidak menyerah begitu saja. Bagian ketiga, menerima ketidakkonsistenan sebagai bagian dari proses. Ketika kamu gagal untuk konsisten, cobalah untuk melihatnya sebagai bagian alami dari perjalanan menuju pencapaian. Tidak ada yang bisa menghindari masa-masa sulit ketika motivasi mulai pudar atau energi terasa menipis. Namun yang membedakan orang-orang sukses adalah kemampuan mereka untuk menerima keadaan ini tanpa merasa terlalu tertekan. Mereka memahami bahwa ketidakkonsistenan bukanlah tanda kegagalan tetapi kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang diri sendiri dan strategi yang lebih efektif. Menerima ketidakkonsistenan berarti kamu tidak lagi melawan realitas tetapi mencoba memahaminya secara mendalam. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi beban mental yang seringkali membuatmu semakin sulit bangkit. Ketika kamu berhenti menyalahkan diri sendiri atas kegagalan ini, kamu akan merasa lebih ringan dan siap untuk melanjutkan langkah. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki ritme unik dalam menjalani proses pertumbuhan dan tidak ada yang salah dengan ritmemu sendiri. Ketidakkonsistenan seringkali menjadi pengingat bahwa kamu sedang berusaha keras untuk mencapai sesuatu yang besar. Jika semuanya berjalan lancar tanpa hambatan, mungkin tujuanmu tidak cukup menantang atau bermakna. Hambatan dan tantangan adalah bagian dari perjalanan yang membantu kita untuk berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Dengan cara ini, kamu dapat melihat ketidakkonsistenan sebagai ujian yang membentuk karaktermu. Saat kamu menerima ketidakkonsistenan sebagai bagian dari proses, kamu juga belajar untuk lebih sabar terhadap dirimu sendiri. Kesabaran adalah kunci untuk bertahan dalam jangka panjang, karena perubahan tidak terjadi dalam semalam. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk selalu sempurna, yang penting adalah terus maju meskipun langkahmu terasa lambat. Dengan pola pikir seperti ini, kamu akan merasa lebih tenang dan fokus pada tujuanmu. Ingatlah bahwa kegagalan konsistensi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari pembelajaran baru. Setiap kali kamu gagal, kamu memiliki kesempatan untuk mengevaluasi pendekatanmu dan mencari cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Dengan cara ini, kamu tidak hanya belajar tentang apa yang berhasil, tetapi juga tentang apa yang tidak berhasil. Semua ini adalah bagian dari proses yang membawa kamu lebih dekat ke impianmu. Ketidakkonsistenan juga bisa menjadi tanda bahwa kamu butuh istirahat atau waktu untuk menyegarkan pikiran. Tubuh dan otak kita memiliki batas masing-masing dan terkadang kita perlu mendengarkan sinyal-sinyal tersebut. Jika kamu merasa lelah, cobalah untuk memberikan dirimu waktu untuk bernapas dan pulih. Istirahat bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari strategi untuk tetap produktif dalam jangka panjang. Saat kamu menerima ketidakkonsistenan sebagai bagian dari proses, kamu juga belajar untuk lebih mencintai diri sendiri. Ini adalah langkah penting menuju pencapaian tujuan yang lebih besar dan lebih bermakna. Ketika kamu berhenti menyalahkan diri sendiri atas kegagalan, kamu akan merasa lebih nyaman dengan dirimu sendiri. Dengan cara ini, kamu dapat membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirimu sendiri dan dengan tujuanmu. Ketidakkonsistenan adalah bagian dari perjalanan yang membantu kita untuk menjadi lebih tangguh dan bijaksana. Saat kita belajar untuk menerimanya, kita juga belajar untuk lebih bersabar dan lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan.
Ini adalah langkah penting menuju pencapaian tujuan yang lebih besar dan lebih bermakna. Jadi jangan takut untuk gagal karena setiap kegagalan adalah kesempatan untuk tumbuh. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam menghadapi ketidakkonsistenan. Semua orang pernah mengalami hal yang sama pada titik tertentu dalam hidup mereka. Yang membedakan adalah bagaimana mereka memilih untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan mereka. Jadi jangan biarkan ketidakkonsistenan menghentikanmu. Tetaplah fokus pada tujuanmu dan percayalah bahwa kamu mampu mencapainya selama kamu terus berusaha. Terakhir, ingatlah bahwa menerima ketidakkonsistenan adalah langkah menuju kebebasan mental. Saat kamu berhenti memaksakan diri untuk selalu sempurna, kamu akan merasa lebih ringan dan lebih bahagia. Ini adalah fondasi yang kuat untuk terus maju dan mencapai tujuanmu tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi yang tidak realistis. Dengan cara ini, kamu akan menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan perjalananmu. Bagian keempat, mulailah dengan langkah kecil. Salah satu trik paling efektif untuk membangun konsistensi adalah memulai dengan langkah kecil. Ketika kamu mencoba melakukan sesuatu yang besar sekaligus, kamu cenderung merasa kewalahan dan cepat menyerah. Sebaliknya, jika kamu memulai dengan sesuatu yang sederhana dan mudah dicapai, kamu akan merasa lebih termotivasi untuk melanjutkan. Langkah kecil adalah cara yang ampuh untuk membangun momentum yang pada akhirnya akan membawa kamu ke tujuanmu. Langkah kecil juga membantu mengurangi rasa takut atau cemas yang seringkali muncul ketika kita berhadapan dengan tujuan besar. Ketika kamu membagi tujuanmu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kamu akan merasa lebih percaya diri karena setiap langkah terasa lebih mudah untuk ditaklukkan. Ini adalah cara yang efektif untuk mengatasi hambatan mental yang seringkali membuatmu ragu untuk memulai. Memulai dengan langkah kecil juga membantu membangun kebiasaan baru secara bertahap. Kebiasaan tidak terbentuk dalam semalam tetapi melalui pengulangan yang konsisten. Dengan memulai dari sesuatu yang sederhana, kamu akan lebih mudah untuk menjaga keberlanjutan daripada langsung mencoba melakukan sesuatu yang besar. Ini adalah cara yang lebih realistis untuk membangun rutinitas yang dapat bertahan lama. Langkah kecil juga memberikan rasa pencapaian yang nyata meskipun tampak sederhana. Setiap kali kamu berhasil menyelesaikan satu langkah kecil, kamu akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk melanjutkan. Ini adalah cara yang efektif untuk mempertahankan semangat dan energi dalam jangka panjang. Dengan cara ini, kamu akan merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Ingatlah bahwa langkah kecil adalah fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan besar. Tidak ada yang salah dengan memulai dari sesuatu yang sederhana, yang penting adalah kamu terus melangkah maju. Dengan cara ini, kamu dapat membangun momentum yang pada akhirnya akan membawa kamu ke tujuanmu. Jangan pernah meremehkan kekuatan langkah kecil karena itu adalah awal dari perubahan besar. Langkah kecil juga membantu mengurangi tekanan yang seringkali muncul ketika kita mencoba melakukan sesuatu yang besar sekaligus. Tekanan ini seringkali membuat kita merasa stres dan kehilangan motivasi. Dengan memulai dari sesuatu yang sederhana, kamu akan merasa lebih ringan dan lebih fokus pada proses daripada hasil akhir. Ini adalah cara yang efektif untuk menjaga keseimbangan mental dan emosional. Memulai dengan langkah kecil juga memberikan ruang untuk bereksperimen dan belajar. Ketika kamu mencoba sesuatu yang sederhana, kamu dapat mengevaluasi apakah pendekatanmu efektif atau perlu disesuaikan. Ini adalah cara yang ampuh untuk menemukan strategi yang paling cocok untukmu tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi yang tinggi. Dengan cara ini, kamu dapat terus berkembang dan meningkatkan diri. Langkah kecil adalah cara yang aman untuk menghindari burnout atau kelelahan mental. Ketika kamu mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus, kamu cenderung merasa kewalahan dan cepat menyerah. Sebaliknya, dengan memulai dari sesuatu yang sederhana, kamu dapat mempertahankan energi dan semangat dalam jangka panjang. Ini adalah cara yang efektif untuk menjaga konsistensi tanpa merasa terbebani. Ingatlah bahwa langkah kecil adalah bagian dari proses yang membantu kamu untuk terus maju.
Jangan pernah meremehkan kekuatan langkah kecil karena itu adalah cara yang realistis untuk mencapai tujuan besar. Dengan memulai dari sesuatu yang sederhana kamu dapat membangun momentum yang pada akhirnya akan membawa kamu ke impianmu. Jadi mulailah hari ini dengan satu langkah kecil menuju tujuanmu. Terakhir ingatlah bahwa langkah kecil adalah cerminan dari komitmenmu terhadap perubahan. Meskipun tampak sederhana, setiap langkah kecil adalah bukti bahwa kamu sedang bergerak maju. Dengan cara ini kamu dapat membangun keyakinan bahwa kamu mampu mencapai tujuanmu selama kamu terus berusaha. Jadi jangan takut untuk memulai dari sesuatu yang kecil, karena itu adalah awal dari perjalanan besar. Bagian kelima, bangun rutinitas yang fleksibel. Rutinitas adalah alat yang ampuh untuk menjaga konsistensi, namun rutinitas yang terlalu kaku seringkali menjadi penghalang daripada bantuan. Saat kamu mencoba memaksakan diri untuk mengikuti jadwal yang sempurna tanpa ruang untuk adaptasi, kamu akan merasa tertekan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu penting untuk membangun rutinitas yang fleksibel agar kamu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan fokus pada tujuanmu. Fleksibilitas dalam rutinitas bukan berarti kamu harus melupakan struktur sama sekali, melainkan memberikan ruang bagi dirimu untuk bernapas. Jika ada hari ketika kamu tidak bisa menyelesaikan tugas sesuai jadwal, jangan panik atau merasa gagal. Sebaliknya, cobalah untuk menyesuaikan jadwalmu dengan situasi baru. Dengan cara ini, kamu akan merasa lebih nyaman dan siap untuk melanjutkan langkahmu keesokan harinya. Rutinitas yang fleksibel juga membantu mengurangi tekanan mental yang seringkali muncul ketika kita merasa harus selalu sempurna. Ketika kamu memberikan dirimu izin untuk beradaptasi, kamu akan merasa lebih ringan dan lebih termotivasi untuk terus maju. Ini adalah cara yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara disiplin dan kenyamanan dalam menjalani proses menuju tujuanmu. Ingatlah bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian dan rutinitas yang fleksibel adalah cara untuk menghadapinya dengan bijak. Ada banyak hal di luar kendali kita seperti cuaca, kondisi kesehatan, atau perubahan mendadak dalam jadwal. Dengan membangun rutinitas yang fleksibel, kamu dapat tetap produktif meskipun menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Ini adalah kunci untuk bertahan dalam jangka panjang. Rutinitas yang fleksibel juga memberikan kesempatan untuk belajar tentang dirimu sendiri. Kamu akan mulai memahami kapan waktu terbaik untuk bekerja, kapan kamu butuh istirahat, dan bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan tugas-tugasmu. Pengetahuan ini sangat berharga karena membantu kamu menciptakan rutinitas yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidupmu. Ketika kamu membangun rutinitas yang fleksibel, kamu juga belajar untuk lebih bersabar terhadap dirimu sendiri. Tidak ada yang salah dengan mengubah rencana atau menunda tugas jika itu demi menjaga keseimbangan mental dan fisikmu. Ingatlah bahwa tujuan utamamu adalah kemajuan, bukan kesempurnaan. Dengan pola pikir seperti ini, kamu akan merasa lebih tenang dan fokus pada perjalananmu. Rutinitas yang fleksibel juga membantu menghindari burnout atau kelelahan mental. Ketika kamu terlalu teguh pada satu jadwal, tanpa memberikan ruang untuk istirahat atau penyesuaian, kamu cenderung merasa kewalahan. Sebaliknya, dengan membangun rutinitas yang fleksibel, kamu dapat menjaga energi dan semangat dalam jangka panjang. Ini adalah cara yang efektif untuk tetap produktif tanpa merasa terbebani. Ingatlah bahwa rutinitas yang fleksibel adalah refleksi dari pemahamanmu tentang diri sendiri dan kebutuhanmu. Kamu tidak perlu mengikuti aturan orang lain atau mencoba menyesuaikan diri dengan standar yang tidak realistis. Yang penting adalah kamu menciptakan rutinitas yang sesuai dengan gaya hidupmu dan membantu kamu mencapai tujuanmu dengan cara yang nyaman. Rutinitas yang fleksibel juga membantu kamu untuk lebih kreatif dalam menyelesaikan tantangan. Ketika kamu tidak terlalu terpaku pada satu cara atau pendekatan, kamu akan lebih mudah menemukan solusi alternatif ketika menghadapi hambatan. Ini adalah cara yang ampuh untuk tetap produktif meskipun ada perubahan dalam situasi atau kondisi. Terakhir, ingatlah bahwa rutinitas yang fleksibel adalah investasi jangka panjang untuk kesuksesanmu.
Dengan membangun rutinitas yang dapat beradaptasi, kamu akan lebih siap untuk menghadapi tantangan apapun yang muncul di masa depan. Ini adalah cara yang bijaksana untuk menjaga konsistensi tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi yang tidak realistis. Jadi mulailah hari ini dengan menciptakan rutinitas yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhanmu. Bagian ke-6, temukan akuntabilitas yang tepat. Akuntabilitas adalah salah satu faktor terpenting dalam menjaga konsistensi, namun akuntabilitas yang salah dapat menjadi penghalang daripada bantuan. Penting untuk menemukan sumber akuntabilitas yang tepat agar kamu dapat tetap termotivasi dan fokus pada tujuanmu. Baik itu teman, mentor, atau komunitas yang mendukung akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga momentum dalam perjalananmu. Salah satu cara terbaik untuk membangun akuntabilitas adalah dengan berbagi tujuanmu dengan orang lain. Ketika kamu memberitahu orang lain tentang rencanamu, kamu akan merasa lebih bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Orang-orang di sekitarmu dapat memberikan dukungan, motivasi, dan bahkan pengingat ketika kamu mulai kehilangan arah. Ini adalah cara yang efektif untuk tetap konsisten dalam jangka panjang. Akuntabilitas juga membantu mengurangi rasa isolasi yang seringkali muncul ketika kita berusaha mencapai tujuan besar. Saat kamu merasa sendirian dalam perjalananmu, motivasi cenderung menurun. Namun ketika kamu memiliki orang lain yang memahami visimu dan bersedia mendukungmu, kamu akan merasa lebih kuat dan lebih termotivasi untuk terus maju. Temukan orang-orang yang memiliki tujuan serupa denganmu karena mereka akan lebih memahami tantangan yang kamu hadapi. Komunitas seperti ini tidak hanya memberikan dukungan tetapi juga inspirasi. Melihat orang lain yang berhasil mengatasi hambatan serupa denganmu dapat memberikan dorongan untuk terus maju. Ini adalah cara yang ampuh untuk tetap termotivasi dan fokus pada tujuanmu. Jika kamu lebih suka bekerja sendiri, cobalah untuk membuat jurnal harian yang mencatat kemajuanmu. Menulis progres dan tantangan yang kamu hadapi adalah cara yang efektif untuk menciptakan akuntabilitas pribadi. Dengan melihat catatanmu, kamu dapat mengevaluasi pencapaianmu dan menemukan cara untuk terus meningkatkan diri. Ini adalah cara yang sederhana namun kuat untuk tetap konsisten. Akuntabilitas juga membantu kamu untuk lebih disiplin dalam menjalani rutinitasmu. Ketika kamu tahu bahwa ada orang lain yang mengawasi atau menunggu hasil darimu, kamu akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugasmu. Ini adalah cara yang efektif untuk menjaga konsistensi tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi yang tidak realistis. Ingatlah bahwa akuntabilitas bukan tentang tekanan melainkan tentang dukungan. Pilihlah orang-orang yang membuatmu merasa nyaman dan didukung, bukan yang membuatmu merasa tertekan atau dihakimi. Dengan cara ini, kamu dapat membangun hubungan yang sehat dan produktif yang membantu kamu mencapai tujuanmu. Akuntabilitas juga membantu kamu untuk lebih jujur terhadap dirimu sendiri. Ketika kamu berbagi progresmu dengan orang lain, kamu akan lebih sulit untuk menipu diri sendiri tentang pencapaianmu. Ini adalah cara yang efektif untuk tetap realistis dan fokus pada langkah-langkah konkret menuju tujuanmu. Jika kamu merasa sulit menemukan akuntabilitas dari orang lain, cobalah untuk menciptakan sistem akuntabilitas pribadi. Misalnya, kamu bisa menetapkan target mingguan atau bulanan dan memberikan hadiah kecil untuk setiap pencapaian. Ini adalah cara yang menyenangkan untuk tetap termotivasi dan konsisten dalam jangka panjang. Terakhir, ingatlah bahwa akuntabilitas adalah alat yang kuat untuk menjaga konsistensi, namun yang terpenting adalah niatmu sendiri. Jangan bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk menjaga motivasimu. Jadikan akuntabilitas sebagai pendukung, bukan satu-satunya sumber kekuatanmu. Dengan cara ini, kamu akan lebih siap untuk menghadapi tantangan apapun yang muncul di masa depan. Bagian ke-7, rayakan kemajuan kecil. Setiap kemajuan kecil yang kamu capai adalah bukti bahwa kamu sedang bergerak maju menuju tujuanmu. Meskipun tampak sepele, setiap langkah kecil adalah bagian penting dari perjalanan yang membawa kamu lebih dekat ke impianmu. Oleh karena itu penting untuk merayakan setiap kemajuan kecil yang kamu capai, karena itu adalah cara untuk menghargai usaha dan kerja kerasmu.
Merayakan kemajuan kecil membantu membangun rasa pencapaian yang nyata. Ketika kamu merasa bahwa usahamu dihargai, kamu akan merasa lebih termotivasi untuk terus maju. Ini adalah cara yang efektif untuk mempertahankan semangat dan energi dalam jangka panjang. Dengan cara ini, kamu dapat menjaga momentum tanpa merasa lelah atau kehilangan arah. Rayakan kemajuan kecilmu dengan cara yang bermakna bagi dirimu. Misalnya, kamu bisa memberikan hadiah kecil untuk dirimu sendiri seperti makan malam favorit, atau waktu luang untuk melakukan hobi yang kamu sukai. Atau kamu bisa sekadar mengucapkan rasa syukur atas usaha yang telah kamu lakukan. Ini adalah cara yang sederhana namun kuat untuk menghargai dirimu sendiri. Ingatlah bahwa merayakan kemajuan kecil adalah cara untuk membangun keyakinan bahwa kamu mampu mencapai tujuanmu. Setiap kali kamu merayakan pencapaian kecil, kamu akan merasa lebih percaya diri dan yakin bahwa kamu sedang bergerak maju. Ini adalah cara yang efektif untuk menjaga motivasi dan fokus pada perjalananmu. Merayakan kemajuan kecil juga membantu mengurangi tekanan mental yang seringkali muncul ketika kita terlalu fokus pada hasil akhir. Ketika kamu menghargai setiap langkah kecil, kamu akan merasa lebih ringan dan lebih nyaman dalam menjalani proses. Ini adalah cara yang efektif untuk menjaga keseimbangan mental dan emosional dalam jangka panjang. Kemajuan kecil adalah cerminan dari komitmenmu terhadap perubahan. Meskipun tampak sederhana, setiap langkah kecil adalah bukti bahwa kamu sedang berusaha keras untuk mencapai tujuanmu. Dengan cara ini, kamu dapat membangun keyakinan bahwa kamu mampu mencapai impianmu selama kamu terus berusaha. Merayakan kemajuan kecil juga membantu mengurangi rasa frustrasi yang seringkali muncul ketika kita merasa lambat dalam mencapai tujuan. Ketika kamu fokus pada pencapaian kecilmu, kamu akan merasa lebih positif dan optimis tentang masa depan. Ini adalah cara yang efektif untuk menjaga semangat dan energi dalam jangka panjang. Ingatlah bahwa merayakan kemajuan kecil adalah bagian dari proses yang membantu kamu untuk tetap termotivasi. Jangan pernah meremehkan kekuatan penghargaan kecil, karena itu adalah cara yang ampuh untuk membangun momentum yang pada akhirnya akan membawa kamu ke tujuanmu. Dengan cara ini, kamu dapat menjaga konsistensi tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi yang tidak realistis. Merayakan kemajuan kecil juga membantu kamu untuk lebih mencintai dirimu sendiri. Ketika kamu menghargai usahamu, kamu akan merasa lebih nyaman dengan dirimu sendiri dan lebih percaya pada kemampuanmu untuk mencapai tujuan. Ini adalah langkah penting menuju pencapaian yang lebih besar dan lebih bermakna. Terakhir, ingatlah bahwa merayakan kemajuan kecil adalah investasi jangka panjang untuk kesuksesanmu. Dengan menghargai setiap langkah kecil, kamu dapat membangun fondasi yang kuat untuk terus maju. Ini adalah cara yang bijaksana untuk menjaga konsistensi tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi yang tidak realistis. Jadi mulailah hari ini dengan merayakan kemajuan kecilmu dan nikmati setiap momen dalam perjalananmu.